jawaban dari pengelola Ya. bahwa dari pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata itu sudah banyak memberi bantuan. Saya tanya lagi, bantuan apa? Ya, bantuan kata-kata support. Nah, kata-kata support. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau memang itu dikonsepkan oleh dinas, dia meminta satu feedback balik terhadap katakan satu pengelolaan objek wisata. Tapi setidaknya tuntutan masyarakat itu begini, kita sudah mulai menyetor kepada pariwisata dalam bentuk apapun misalkan. Kemudian pariwisata tidak memberikan sesuatu feedback balik. Nah, itu kan tentunya akan dipertanyakan. Anda menerima pungutan, Anda menerima sifatnya yang harus berbagi kepada dinas loh, tanda kutip loh, kepala dinas. Seharusnya bukan kepada dinas. Masa dinas harus berbisnis itu kan tidak mungkin kan? Hanya memungut lagi. Ya. Nah, takutnya ini kan begitu dinas memungutin objek-objek pariwisata yang ada di Banyuwangi, kemudian itu harusnya menjadi pendapatan dinas pendapatan daerah, ternyata laporannya ibaratnya ke dinas Pemdanya self assessment. Wah, ini berbahaya, Bro. Jadi artinya setelah uang cash itu hadir di dinasnya sebagai pungutan tadi, kemudian dinas pariwisata ternyata melakukan assessment sendiri untuk penyetoran ke pendapatan daerah. Ini yang sangat ya ibaratnya potensi-potensi uang-uang itu akan menguap ibaratnya Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di Kabupaten Banyuwangi ini banyak sekali terdapat objek wisata yang cukup menarik. Kita patut bersyukur ternyata Banyuwangi mendapatkan limpahan anugerah dari Yang Maha Kuasa berupa alam yang begitu indah panoramanya. Sehingga tak sedikit masyarakat memanfaatkan itu sebagai objek-objek wisata. Nah, wisata sendiri tidak hanya dari pihak Pemda melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Bung Andi ya, yang mengelola, tapi juga banyak keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok tertentu, bahkan perseorangan yang memiliki sebuah potensi wisata untuk dikelola menjadi sebuah andalan. Kami akan membahas masalah dunia kepariwisataan melalui acara Ngobos, yaitu ngopi bareng, obrolan santai. Nah, karena acara kita ngopi, Bung Andi, ya kita minum dulu kopinya. Ya, ini sedia kopi ini, kopi Banyuwangi ya, beraneka ragam. Kopi Banyuwangi bermacam-macam. Rasa dan jenisnya. Nikmat rasanya. Ya, perlu ini kan juga dikembangkan. Nantinya mudah-mudahan pemerintah juga mengambil atensi dan mendukung. Jangan di sini goyang. Ya. Oke, pemirsa, ngopi sendiri itu memiliki sebuah pesan filosofi, yaitu ngopi, ngolah pikir. Dengan ngopi kita banyak melahirkan ide-ide, inspirasi, kecemerlangan lah kan. Nah, kebetulan di samping saya ini ada pengamat kebijakan publik, yaitu Bung Andi Purnama Kamela. Nah, selamat datang lagi, Bung Andi, di acara ngobrol ya. Oke, Bung Andi, kita tahu di Banyuwangi ini banyak sekali ya penawaran-penawaran potensi wisata. Kalau kita lihat di berbagai medsos, ini kan luar biasa promosinya. Iya, betul. Sehingga banyak orang-orang dari luar Banyuwangi, baik dari nasional maupun mancanegara ini yang ingin menikmati keindahan alam di Banyuwangi. Ya, secara promotion ya, artinya Banyuwangi sudah mencapai tataran promosi nasional, bahkan sampai di kursi pesawat tuh Bung Denny. Itu begitu ada majalah itu juga sudah bisa melihat profilnya Banyuwangi. Profilnya ternyata Banyuwangi itu. Salah satunya. Bung Andi, kita dengan memaknai promosi yang luar biasa, tentu kan harus ada penyeimbang fasilitas atau wisata-wisata yang menarik ya. Sejauh ini menurut pandangan Bung Andi ya, dalam hal pergerakan pengelolaan dunia pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, utamanya di sini kan ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut
pandangan Bung Andi, apakah dinas terkait ini sudah maksimal atau bagaimana? Iya Bung Dani, pariwisata itu kan menyajikan satu sajian, baik alam, baik kesenian, baik Hmm. ragam budaya yang ada di Banyuwangi Hmm. untuk ditampilkan ke pihak luar. Hmm. Dalam hal ini bisa wisata lokal maupun wisatawan dari Mancanegara. mancanegara. Artinya bersifat regional dan bersifat internasional. Dan itu pun budaya kita secara pentas seninya aja juga sudah bertaraf internasional. Beberapa pentas seni yang ditampilkan budaya Banyuwangi, baik itu sendera tarinya, kemudian alamnya, promosinya sudah sampai mungkin Eropa juga ya. Artinya sudah sampai sana. cukup luar biasa Ya, ya. cukup bagus lah. Namun demikian begini Bung Andi ya. Iya. Kalau kita melihat euforia seperti itu ya, Iya. terutama dalam hal promosi ya. Iya. Namun kenyataannya di Banyuwangi ini kan bertebarannya objek-objek wisata. Kita bicara objeknya, tempat Ya, ya. objeknya. Ya. Ternyata tidak melulu dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Banyak kelompok-kelompok tertentu bahkan perseorangan ini. Iya, betul. Perseorangan. Nah, menurut yang saya dengar seperti ini. Sejauh ini Dinas Pariwisata ini belum mampu menjangkau secara langsung, terutama dalam hal pengelolaan ya, Ya. pengelolaan. Menurut Bung Andi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya terutama oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi ya, supaya dalam hal arah berwisata itu orang yang datang ke sini itu betul-betul mendapatkan petunjuk langsung kepada wisata pilihan. Apa yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan? Menciptakan tempat-tempat pariwisata itu juga harus diikuti dengan pengembangan dan pembinaan daripada baik SDM maupun pelayanan maupun infrastruktur yang ada, Bung Deni. Ini kan juga jadi tugas dan tanggung jawab dari dinas terkait ya, terutama di Banyuwangi adalah Dinas Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini yang mempunyai peranan penting. Kalau promosi kita sudah di tingkat nasional bahkan internasional, ini ditindaklanjuti sampai realisasi atau implementasi menciptakan satu pariwisata yang bermutu, berkualitas, sehingga ketika wisatawan itu berkunjung ke Banyuwangi, nilai-nilai yang kita sajikan, nilai yang kita tampilkan sebagai katakan itu berupa tempat, berupa seni tari, seni gerak, seni apapun yang sifatnya kebudayaan dan pariwisata tadi dapat menjadikan nilai inspirasi terhadap daerah-daerah lain yang ketika setelah mengunjungi Banyuwangi, Bung Deni. Nah, terkait dengan konsep bagaimana pengelolaannya secara bermutu dan berkualitas, memang pelibatan masyarakat dalam hal ini sudah dilibatkan. Misalkan dengan kelompok Darwis ya. Kelompok dasar wisata. Hal ini memang spot-spot di Banyuwangi kan cukup banyak, Bung Dani. Baik dari bentang alam yang berupa laut sampai bentang alam yang berupa pegunungan. Kita bicara konsep tempat tadi ya, objek ya, objeknya. Itu juga sudah sudut-sudut point of pariwisata atau tempat pariwisatanya cukup banyak, Bung Dani. Nah, pengelolaan ini juga butuh peran daripada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar. Namun yang bisa mengembangkan dalam arti mengikuti gerak ritme promosi yang sudah sampai nasional dan internasional, itu juga butuh tahapan-tahapan proses konseptual, perencanaan dan implementasinya, Bung Dani. Sehingga apabila seseorang atau wisatawan yang datang ke Banyuwangi, kemudian dia mencoba untuk menikmati apa pariwisata yang ada di Banyuwangi, itu membawa pulang suatu pesan-pesan ataupun inspirasi yang timbul dengan menciptakan ruang-ruang kebahagiaan yang diciptakan dari konsep pariwisata tadi. Oke, Bung Andi, berhubung di Banyuwangi ini wisata-wisatanya ini kan beragam ya. Betul. Seperti yang disebutkan oleh Bung Andi tadi. Ada bentangan laut, ya kan, sampai ke pegunungan. Itu berarti kan kita bicara wisata pantai.
Oke, bahkan kita wisata ada laut. pantai, wisata Oke. laut. Terus kemudian ada juga wisata-wisata alam. Betul. Bahkan ada juga agro-wisata. Betul, Nah, betul. sekarang untuk bisa membuat beda dan masyarakat luar Banyuwangi itu tertarik untuk hadir di Banyuwangi, Iya, tentu ada yang dibutuhkan, betul. yaitu adalah karakteristik. Iya, betul. Menurut Bung Andi seperti apa supaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi ini lebih menonjolkan ada nilai-nilai karakteristik Betul, yang betul. bisa dibanggakan, Iya. agar masyarakat tuh ada semacam pengaguman, Iya. juga ada kerinduan untuk hadir kembali. Iya. Menurut Bung Andi seperti apa? Konsep karakteristik itu harus digali sampai hal yang terdalam, Bung Denny. Contohnya kita mengkaitkan hal itu dengan budaya. Contohnya hal itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di mana penggalian-penggalian ini sampai bersifat filosofi, Bung Denny. Ini yang kita jual. Jangankan kita bersifat, katakan, objek yang indah. Seni budaya yang sangat bagus. Atau berasal dari, katakan, muatan lokal tadi. Sesuatu hal yang apabila itu dikreasikan, Bung Denny. Seperti daerah-daerah lain. Daerah lain itu ketika dia tidak mempunyai alam atau tempat wisata yang cukup menarik dikunjungi, dia bisa memainkan satu pola atau karakter wisata yang diciptakan. Misalkan Malang dengan katakan mengenalkan dengan hasil buah saja bisa dikenal dengan wisata buah apel misalkan. Buah apel, ya. Kemudian misalkan Tegal dengan karakter khas makanannya itu menciptakan satu masakan yang membudaya, misalkan sup Tegal. Itu karakter-karakter. Nah, itu kan karakter-karakter yang diciptakan dari proses yang cukup panjang, menciptakan karakteristik sumber daya manusia tadi dengan periode yang cukup ini tadi, sehingga melekat itu menjadi karakter kebiasaan. Nah, ketika itu sudah melekat, kemudian dikaitkan dengan faktor menjual atau faktor marketingnya, pemasaran, itu akan menciptakan daya ungkit, Bung Denny. Semacam kekuatan tersendiri ya. Ada kekuatan sendiri. Seperti Bali ada adat istiadat. Oh, kalau Bali ya memang beraneka ragam juga ya. Mulai dari tempat, ada istiadat, alam, pantai, kemudian jangankan begitu, Bung Denny. Karakter atau budaya atau kearifan lokal yang ditonjolkan dari satu daerah itu juga bisa menjadi karakter, Bung Denny. Daya tarik tersendiri. Misalkan di Banyuwangi, katakan bersih-bersih omah, rijik-rijik omah, ya kan? Itu kan juga menciptakan satu karakter sendiri. Padahal itu kan bukan menyajikan hal-hal yang sifatnya keindahan alam atau olah gerak, seni dan budaya misalkan. Tetapi budaya yang katakan rutinitas terjalin dari nenek moyang sampai ke cucunya, tradisi berarti. Itu tradisi. Ya. Itu pun menjadi karakter wisata. Misalkan juga jemur kasur gitu kan. Ada kan budaya jemur kasur. Ada bahkan di Kemiren. Bahkan kasurnya itu juga mepe kasur. Bahkan kasurnya sampai satu kampung ternyata sama, Bung Denny. Iya, warna hitam dan merah. Warna hitam dan merah. Artinya menciptakan karakter budaya itu juga menciptakan karakter filosofi terhadap nilai-nilai kehidupan, Bung Denny. Jadi hal ini yang harusnya pemerintah daerah menggali sampai budaya terdalam, menggali sampai filosofi kehidupan manusia, mencari titik-titik tersulit untuk dimunculkan menjadi pondasi-pondasi generasi muda yang selanjutnya, Bung Denny. Artinya itu kembali untuk membangun karakter ya. Betul. Berarti di sini antara wisata dan budaya yang bisa disatukan untuk menjadi daya ungkit tadi, daya tarik ya. Ya, betul. Tapi begini, Bung Andi, itu yang dibicarakan tadi itu kan lebih mengarah yang terakhir itu kan ke tradisinya ya, adat istiadat. Nah di Banyuwangi ini sayangnya bicara adat istiadat itu kan hanya ada tokoh adat tapi tidak ada dewan adatnya, kan gitu. Mestinya kan dewan adat dulu, baru menunjuk tokoh adatnya. Nah itu persoalan yang mungkin supaya dipecahkan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan begini, Bung Andi. Saya melihat problematika masalah pengelolaan wisata alam. Nah, wisata alam, saya sudah menemui beberapa pengelola wisata. Itu hampir ada keserupaan jawabannya. Dan yang paling ironis itu terakhir itu kalau nggak salah ada wisata air terjun kembar Jagir. Itu ada di Kampung
Anyar, Kampung Anyar, ya, ya, Kecamatan Gelagah. Begini problemnya. Ya, Ternyata kalau kita melihat bagaimana posisi dan keadaan apa namanya untuk naik turunnya itu luar biasa karena harus melalui tebing yang dibelah. oh ini infrastrukturnya ya. Infrastruktur ya. Ya. Sementara kalau untuk air terjunnya Kembar itu memang luar biasa. Ya, ya. Kami sudah melihat seperti apa keindahannya. Oke, Nah, oke. yang menjadi problem itu begini. Ya. Ternyata di luar dugaan bahwa setiap pendapatan yang masuk dari Ya, 100% itu Ya. itu yang 50% itu diambil oleh BUMDes. Oke. BUMDes dalam hal ini di Desa Kampung Anyar. Ya. 10% itu disetorkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oke, oke. Nah, kemudian yang 40% itu baru untuk pengelola. Ya, ya. Problemnya ketika terjadi kerusakan infrastruktur, terutama akses untuk menuju wisata tersebut, itu semuanya justru ya bebannya beban si pengelola. Ya, ya. Nah, Ya. kalau menurut Bung Andi, ini bagaimana ini? Ya, tahapan untuk menciptakan satu pariwisata yang nilainya itu lebih tinggi, daya jualnya juga lebih tinggi. Itu setidaknya pemerintah daerah mensupport katakan dia untuk kemampuan sampai ke desa-desa yang ada spot-spot wisata itu kadang-kala tidak dapat menjangkau, Bung Dani. Artinya memang dibutuhkan peran serta masyarakat di situ. Tetapi setidaknya Pemda Banyuwangi kalau seandainya membangun satu kawasan ikon wisata atau bisa dibilang pariwisata yang benar-benar diciptakan secara berkualitas. Itu Pemda daerah katakan dengan menciptakan dengan badan usaha milik daerah tapi BUMD ya. Tapi di situ fokus memang memajukan atau mengembangkan tentang konsep-konsep pariwisata yang tujuannya sangat berkualitas. Hal ini tidak mencampuri urusan yang berada pada kearifan lokal yang dikelola oleh Podharisata di Bung Dani. Jadi hal ini atau kelompok tertentu ya di luar itu ya. Atau kelompok tertentu yang di luar itu. Mereka kan ini kan dengan semangat gotong royong sekitar masyarakat, kemudian mengembangkan, kemudian katakan tadi ada Bung Dani katakan ada yang sifatnya feedback berupa setoran itu kan. Nah, setoran yang dimaksud ini sebenarnya pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep atau tempat pariwisata yang tadi Bung Dani sampaikan, itu setidaknya apa sih yang diberikan pemerintah daerah kepada daerah wisata tersebut? Kalau seandainya Pemda ingin berbisnis, Pemda itu kan tidak boleh berbisnis, Bung Dani. Artinya ada setoran yang masuk, kewajiban yang masuk terhadap dinas, itu kan sudah salah konsep, Bung Dani. Tidak diperbolehkan. Ujung-ujungnya ibaratnya kita bisa mempertanyakan setoran yang dimaksud itu ranah dari perda, ranah dari pajak, ataukah ranah dari retribusi. Kalau memang dia mengadakan sendiri, mengupayakan sendiri, membangun sendiri, tetapi yang katakan mengelola itu adalah BUMD atau BUMDes, itu masih bisa dikatakan memang harus ada feedback balik. Harus ada hubungannya. Ketika dia berorientasi ini bahwa kawasan ini profit, dikelola secara profit, hal itu bisa dijadikan sebagai upaya untuk menarik retribusi atau feedback balik dalam pengembangan selanjutnya. Tapi begini, Bung Andi. Ya. Jadi yang terjadi di wisata air terjun Kembar Jagir itu justru begini. Itu kalau kan itu membelah tebingnya untuk jalan naik turunnya ya. Untuk sampai ke wisata air terjunnya. Nah, kebetulan di bawah tebing itu kan berdiri yang namanya beberapa tempat-tempat kayak jualan minuman, semacam warung-warung. Terjadi longsor sehingga semua tertimbun rusak. Nah, hal ini menurut pengaduan dan pengakuan dari pengelola sudah disampaikan kepada pihak Dinas Pariwisata, sudah disampaikan ke pihak BUMDes setempat, ya kan? Tetapi itu justru tidak ada respon. Nah, ini masih longsor ini masih merusak beberapa warung-warung yang ada di bawahnya. Belum berakibat pada pengunjung yang bisa berakibat nyawa. Nah, dengan tidak ada responnya dari pihak yang terkait,
atas terjadinya kerusakan alam tersebut itu akses utama sekaligus sebagai sarana untuk melayani dari para pengunjung. Ya, Nah, ya. sementara yang namanya wisata ini kan harus terus bergulir Ya. melayani wisata-wisata yang datang. Ya. Nah, dua hal penting di sini begini. Pertama, sarana yang udah rusak, yang disiapkan awalnya oleh pengelola, Ya. berbentuk warung-warung, termasuk jalannya, Ya. ini kan sudah tidak Memenuhi syarat, ya? Membahayakan kan? Ya, ya. Dan tidak memenuhi syarat karena tidak bisa melayani pengunjung. Ya, ya. Di sisi lain, penanggung daripada kerusakan ini siapa? Apakah semua dibebankan kepada pengelola, Ya. ataukah BUMDes, ataukah pariwisata? Ya, Sementara pariwisata hanya mengambil pungutan 10% dalam hal bentuk tiket atau korporasinya. BUMDes 50%-nya. Ya, ya. Nah, kira-kira harusnya masalah sarana, terus tempat-tempat warung supaya nggak ada longsor, termasuk jalan itu ada di bawahnya ada sungai itu ya, Ya, ya. harus ada pelengsengan. Kira-kira tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Nah, itu kalau seandainya tidak ada badan usaha sendiri ataupun katakan bentukan-bentukan dari badan usaha yang dimiliki daerah dalam hal merawat, memelihara, kemudian membangun infrastruktur yang perlu dikembangkan. Kalau tidak ada itu, akhirnya pengembangannya juga akan terkendala, Bung Dani. Misalkan ada kerusakan yang sifatnya insidentil. Pemerintah daerah tentunya akan berupaya bagaimana caranya. Tetapi kalau ada badan usaha milik daerahnya, itu kan akan segera tertangani. Tetapi kan kita kembalikan lagi, ini ada setoran yang sifatnya, saya nggak tahu berupa bentuknya, katakan nyetor dari tempat-tempat pariwisata itu nyetor sekian persen daripada pengelolaan. Itu sebetulnya nggak boleh. Badan atau dinas itu berbisnis. Pemerintah itu kan tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Pemerintah itu harus kalau mau menciptakan satu bisnis dalam pariwisata, tentunya dia ada badan usaha yang sifatnya PUMD ataupun BUMDes yang mengembangkan itu. Tapi balik lagi Bung Dani, BUMD yang dikembangkan oleh pemerintah daerah setidaknya akan menangani kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya insidental tadi, ada kerusakan, ada pemeliharaan. Nah, setidaknya kalau memang dia mempunyai feedback balik ke daerah, itu harusnya cepat untuk terlaksana, cepat untuk diatasi. Tetapi kalau mereka tidak mempunyai, mereka akhirnya ketergantungan hanya berupa harapan. Begitu masyarakat sudah berupaya semaksimal mungkin dan membutuhkan untuk penanganan, katakan tadi yang sifatnya infrastruktur ataupun sarana prasarana yang harus dibangun, itu akhirnya merasa lambat ataupun bahkan harapan-harapan itu tidak hadir kepada masyarakat, gitu kan? Sedangkan masyarakat sangat perlu. Hal ini harusnya turun tangan pemerintah daerah segera menangani. Tetapi kalau mekanisme itu harus dipolakan dengan pembiayaan pola anggaran, ya akhirnya terkendala seperti itu Bu Dani. Tetapi kalau itu ibaratnya ada peran serta daerah dalam menciptakan profitabilitas terhadap badan usaha milik daerah, pastinya dia akan tersambung secepatnya itu Bu Dani. Makanya konsep-konsep pariwisata ini kan tidak boleh dinasnya itu melakukan bisnis terhadap masyarakatnya. Kalau memang dia mau berbisnis, harusnya diciptakan badan usaha milik daerah yang fokusnya dalam pengembangan pariwisata, Bung Dani. Tidak ibaratnya dinas pariwisata minta setoran-setoran. Ya, semacam pemalakan berarti ya. Ya, tanda kutip pemalakan akhirnya kan. Jadi setoran-setoran ini kepada dinas bentuknya apa? Yang bentuk harus jelas ya. Harus jelas. Karena dinas tidak mungkin memungut hal itu, apalagi upaya masyarakat Darwis atau masyarakat yang mengembangkan secara swadaya dari satu kawasan wisata mati-matian lah ibaratnya. Tetapi ketika itu berkembang baik, dinasnya meminta setoran atau pungutan. Nah, ini dalam rangka apa? Wajib upeti ya. Nah, kecuali kalau memang itu menciptakan satu badan usaha yang berbisnis, ya tentunya itu diperbolehkan. Namun akan dituntut oleh masyarakat. Badan usaha milik daerah berupa fokus dalam pengembangan pariwisata, bekerja sama dengan Darwis misalkan, atau mengelola satu kawasan, misalkan Pantai Bom misalkan. Nah, itu boleh Bung Dani. Artinya ada kontribusi yang sama. Jelas ya, jelas. Ada sharing profitnya ya. Ini milik Pemda, tanahnya milik Pemda,
akses jalannya milik Pemda, Ada wajib setornya. ada wajib setoran. Berbagi ya, Berbagi. Bahkan begini Bung Dani, satu pemilik aset besar itu kan sebetulnya pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah itu sebetulnya porsinya harusnya memang lebih besar. Katakan bom ini diberikan oleh pihak ketiga untuk diswakelolakan atau dikerjasamakan. Aset terbesar dalam akumulasi dana atau konversi terhadap biaya, mulai dari tanah, infrastruktur yang ada, kemudian pantai publik, semuanya ini kawasan besar yang diberikan. Aset itu hitungannya berapa? Jadi kan, kemudian pihak ketiga yang memegang pola-pola kerjasama ini, Anda modal apa? Gitu kan? Harusnya Pemda itu memungut atau katakan pungutan itu berupa restribusi, berupa katakan bagi hasil, tapi bagi hasilnya bukan dengan dinas, bagi hasilnya dengan BUMD yang dibentuk, ya, gitu kan? Kepanjangannya, kepanjang tanganannya. Karena apalagi ini sekarang sifatnya perda, berbisnis. Ya gitu sekarang perda BUMD khusus sudah ada, terbentuk. sudah terbentuk itu. Oke, Bung Andi. Siap. Saya pernah tanya ya, dan sudah saya tayangkan sebelumnya di channel yang sama, bahwa ketika saya tanya begini, bantuan-bantuan apa yang sudah diberikan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata kepada objek wisata yang sudah dipungut itu ya? Bukan Kapolres ini. Bukan hanya Kapolres. Bukan. Ini ini dari pengelola dari masyarakat setempat dengan BUMDes ini. Iya. Jawaban dari pengelola bahwa dari pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata itu sudah banyak memberi bantuan. Saya tanya lagi, bantuan apa? Ya, bantuan kata-kata support. Kata-kata support. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah cukup dari Dinas Kebudayaan Pariwisata itu dalam hal pemajuan objek-objek wisata di Kabupaten Banyuwangi ini hanya sekedar memberikan kata-kata support? Tidakkah perlu untuk meningkatkan keindahan sehingga banyak pengunjung-pengunjung yang hadir, membantu peningkatan pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana yang lain, termasuk konsep pembangunan sebuah wisata yang layak kunjung itu. Padahal penguatannya udah jalan ya? Udah jalan. Penguatannya 10% udah jalan. Diberikan harapan. Hanya diberikan untayan kata-kata, support. Gitu. Iya. Jadi kalau memang itu dikonsepkan oleh dinas, dia meminta satu feedback balik terhadap katakan satu pengelolaan objek wisata. Tapi setidaknya tuntutan masyarakat itu begini, kita sudah mulai menyetor kepada pariwisata dalam bentuk apapun misalkan. Kemudian pariwisata tidak memberikan sesuatu feedback balik. Nah, itu kan tentunya akan dipertanyakan. Anda menerima pungutan, Anda menerima sifatnya yang harus berbagi kepada dinas loh, tanda kutip loh, kepala dinas. Seharusnya bukan kepada dinas. Masa dinas harus berbisnis itu kan tidak mungkin kan? Hanya memungut lagi. Nah, takutnya ini kan begitu dinas memungutin objek-objek pariwisata yang ada di Banyuwangi, kemudian itu harusnya menjadi pendapatan dinas pendapatan daerah, ternyata laporannya ibaratnya ke dinas Pemdanya self assessment. Wah, ini berbahaya, Bro. Jadi artinya setelah uang cash itu hadir di dinasnya sebagai pungutan tadi, kemudian dinas pariwisata ternyata melakukan assessment sendiri untuk penyetoran ke pendapatan daerah. Ini yang sangat ibaratnya potensi-potensi uang-uang itu akan menguap ibaratnya Bunda nih. Pemda itu membangunkan satu tempat wisata, baik itu melalui objek wisata ataupun anggaran itu berupa pembinaan sumber daya manusia, ataupun itu berupa katakan pembangunan pentas, pemberian kelengkapan budaya dan wisata, itu sifatnya pembangunan, Bung Denny. Tetapi kalau dia mengharapkan feedback balik bahwa ini akan memberikan feedback atau devisa kepada daerah, mereka harus mengupayakan, dan itu harus ibaratnya ada batasan. Itu tadi Bung Denny, bisa dikelola melalui BUMD, bisa dikelola melalui BUMDes, gitu kan. Jadi dinas tidak boleh berbisnis. Tapi gitu. Kalau untuk kasus yang terjadi di air terjun Kembar itu kan BUMDes sudah memungut 50%. Tapi ketika terjadi adanya kerusakan akses jalan sarana itu, termasuk pondok-pondok untuk warung-warung yang tertimpa oleh longsor itu, BUMDes malah
kayak ngeles terus gitu loh. Nah, Kayak itu. ngeles terus itu. Ini gimana menurut Bung Ya, kalau Andi? udah dibentuknya badan usaha milik desa, ini kan ibaratnya akuntabilitasnya atau audit daripada keuangan. Ketika ini terkumpul dana-dana yang sifatnya sudah disetor melalui BUMDes, patut juga dipertanyakan atau diaudit, Bung Dani. Kalau memang itu dana-dana sebagian besar adanya di BUMD atau BUMDes, itu ibaratnya dana-dana yang terkumpul itu tentunya harus dikembalikan lagi untuk katakan menunjang atau mengembangkan atau tadi insidentil, ada kontingensi, kontingensi yang sifatnya mendadak, ada air yang meluap misalkan, sehingga berapa terjadi kerusakan. Dana-dana yang terkumpul di BUMDes tadi, setidaknya ya harus dikembalikan kembali, dikonsentrasikan untuk perbaikan, gitu kan. Tidak bisa itu tiba-tiba diambil kemudian setorannya atau di BUMD itu tidak ada pertanggungjawaban. Oke, Bung Andi. Memang realitanya seperti itu ya, dari dari yang terjadi kasuistis di air terjun Kembar itu ya. Bahkan terakhir itu juga belum ada jawaban sama sekali. Katanya sih mau diteruskan ke dinas terkait, dinas terkait. Nah, sekarang begini, untuk kami ini sudah beberapa kali menghubungi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mempertanyakan hal ini, wawancara lah untuk menjelaskan apa sih sebenarnya konsep dari Dinas Kebudayaan Pariwisata ini terhadap pemajuan untuk wisata di Kabupaten Banyuwangi. Sampai saat ini belum pernah mendapatkan respon atau kesiapan untuk diwawancarai, gitu loh. Jadi terus diupayakan. Ngindar terus, tapi tetap kami upayakan lah. Yang berbahaya itu ibaratnya konsep-konsep dinas atau pemerintah berbisnis itu tidak boleh, Bu Dedi. Itu yang harus di-clearkan ya. Makanya kan perlu saya tanyakan di antaranya, perlukah atau layakkah dinas itu berbisnis dengan rakyat? Kan begitu. Ini pertanyaan awal. Termasuk tanggung jawabnya dinas terhadap wisata-wisata di bawah bidangnya itu, bantuan apa supaya bisa lebih memajukan wisata-wisata yang dikelola di Banyuwangi. Oke, Bung Andi, sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan dari Bung Andi selaku pengamat kebijakan publik, terutama nih satu pesan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian para pengelola, para pengelola. Kalau masalah Pokdawis nanti kita bahas sendiri aja udah, lebih menarik gitu. Monggo. Ya, artinya Dinas Pariwisata atau Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peranan penting, apalagi Banyuwangi sudah dikenal dunia pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Itu setidaknya meningkatkan mutu dan kualitas, gitu kan. Kalau memang konsentrasinya adalah memberikan feedback atau memberikan devisa kepada daerah, setidaknya dikelola tidak cara-cara primitif, yang tendensi berupa akhirnya setoran-setoran yang tidak jelas untuk pertanggungjawabannya. Apalagi cuma dipungut-pungut aja ya. Konsep daripada pungutan itu pemerintah daerah tidak lain hanya berupa pajak dan retribusi. Di lain itu tidak boleh. Katakan itu dibangun oleh satu pemerintah daerah membangun satu kawasan wisata, kalau seandainya itu akan ditarik sebagai konsep benefit, keuntungan, setidaknya pemerintah daerah membentuk satu BUMD yang menangani khusus dengan kepariwisataan. Bidang. Nah, ataupun yang nanti yang terkecil, ibaratnya itu membutuhkan peran masyarakat setempat, misalkan Pok Darwis, sudah benar caranya dengan membentuk BUMDes. Tetapi aturan dasar dengan permainan-permainan atau pola-pola anggaran dasar dan rumah tangganya BUMDes perlu diperjelas. Jangan sampai juga BUMDes juga sebagai ajang organisasi yang menjadi keuntungan sepihak, keuntungan kelompok. Pungutan-pungutan aja ya. Hanya mengambil pungutan-pungutan, ternyata uang yang disetorkan itu hanya permainan-permainan oknum yang ada di BUMDes. Setidaknya uang yang sudah disetorkan, katakan tadi ada 50%, itu feedbacknya adalah terus mengembangkan dan memberikan satu peningkatan kualitas kepada objek yang tadi dikelola tadi, Bung Dani. Ini yang harus ditingkatkan terus. Kemudian dengan adanya katakan tempat-tempat yang menarik, tentunya Dinas Pariwisata punya PR besar untuk mengkonsep bagaimana satu konsep sampai implementasi daripada pariwisata yang akan dikembangkan
itu dipersiapkan secara perencanaan dan mutu-mutu yang harus berkualitas Bu ini. Berkarakter ya. Berkarakter, apalagi ya menciptakan karakter. Karakternya kearifan lokal daerah. Ya betul, Banyuwangi. itu sangat penting juga. Ya, jadi artinya kita menginginkan bahwa wisata apapun bentuknya itu harus memiliki karakter. Karakter itu akan lebih abdol jika berkarakter itu kearifan lokalnya. Betul. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari pengamat kebijakan publik Bung Andi Purnama Kamela. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan rujukan atau masukan terutama bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, juga para pengelola wisata-wisata yang tersebar di penjuru Kabupaten Banyuwangi. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Dani. Ya, kita ngopi lagi.